video ini saya akan menjelaskan sistem monitoring pertanian berbasis Internet of Things menggunakan ESP32 dan Billing. Sistem ini dirancang untuk mengetahui kondisi lahan secara real time dan dapat diakses. Di sini saya akan menjelaskan komponen atau alat yang saya pakai untuk membuat simulasi monitoring pertanian aktif. Yang pertama ada ESP32, berfungsi sebagai otak sistem. Kegunaan membaca data sensor PIR LDR potentiometer, mengolah kondisi normal atau tidak normal, mengontrol LED, mengirim data ke Billing lewat Wi-Fi. Selanjutnya ada PIR. Fungsinya mendeteksi gerakan manusia atau hewan. Kegunaan di proyek ini, jika ada gerakan, maka LED akan menyala. Status gerakan dikirim ke Billing. Bisa dipakai untuk keamanan lahan pertanian. Selanjutnya ada LED. Berfungsi untuk indikator visual. Menyala saat PIR mendeteksi gerakan sebagai tanda aktivitas di lahan. Lalu ada potentiometer, sensor analog. Kegunaan di proyek ini, simulasi sensor kelembaban tanah atau kondisi tanah. Jika nilainya melewati batas, maka status lahan tidak normal. Selanjutnya ada sensor LDR. Fungsinya mendeteksi intensitas cahaya. Kegunaan mengetahui kondisi terang atau gelap. Jika cahaya kurang, maka lahan dianggap tidak normal. Yang terakhir ada resistor, berfungsi sebagai pembatas arus listrik. Kegunaan melindungi LED dan sensor agar tidak rusak, menstabilkan pencahayaan LDR. Sistem ini dirancang untuk membantu kondisi lahan secara real time dan dapat diakses secara jarak jauh melalui aplikasi Billing. Nah, cara kerja sistem ESP akan membaca data dari seluruh sensor setiap 1 detik. Data tersebut kemudian diproses dan dikirimkan ke Billing Cloud melalui koneksi Wi-Fi. Jika sensor PIR mendeteksi adanya gerakan, maka LED pada rangkaian akan menyala. Indikator gerakan pada dashboard Billing juga akan aktif. Monitoring kondisi lahan, nilai kelembaban tanah dan intensitas cahaya ditampilkan dalam bentuk gauge pada dashboard Billing. Sistem juga menentukan status lahan, yaitu sistem akan normal jika kelembaban dan cahaya berada pada batas yang ditentukan, tidak normal jika tanah terlalu kering atau cahaya kurang. Status ini ditampilkan secara langsung pada aplikasi Billing sehingga pengguna dapat segera mengambil tindakan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan coding program ESP. Pada bagian ini saya akan menjelaskan coding program ESP yang digunakan pada sistem monitoring pertanian berbasis IoT. Pada awal program dilakukan konfigurasi Billing yang berfungsi untuk menghubungkan ESP dengan aplikasi Billing, yaitu ini, berupa bagian ini digunakan sebagai identitas proyek agar ESP dapat mengirim dan menerima data melalui Billing Cloud. Selanjutnya, program memanggil library yang diperlukan, yaitu ini.
Library Wi-Fi digunakan untuk menghubungkan ISP ke jaringan internet, sedangkan Library Billing digunakan untuk komunikasi dengan dashboard billing. Pada bagian ini, ditentukan nama Wi-Fi dan password yang digunakan. ESP32 akan otomatis terhubung ke jaringan Wi-Fi tersebut saat program dijalankan. Bagian ini digunakan untuk menentukan pin yang terhubung dengan sensor atau aktuator. Setiap pin memiliki fungsi masing-masing seperti LED, sensor gerak, sensor kelembapan tanah, dan sensor cahaya. Program menetapkan batas nilai untuk menentukan kondisi lahan, yaitu penentuan batas nilai sensor. Jika sensor melebihi atau kurang dari batas tersebut, maka kondisi lahan akan dianggap tidak normal. Fungsi baca sensor digunakan untuk membaca seluruh sensor. Nilai sensor kemudian ditampilkan pada serial monitor untuk keperluan debugging. Jika sensor PIR mendeteksi gerakan, LED akan menyala dan status dikirim ke billing. Jika tidak ada gerakan, LED akan mati tersendiri. Penentuan status lahan. Program mengecek kondisi lahan berdasarkan nilai sensor. Jika salah satu kondisi terpenuhi, status lahan akan ditandai sebagai tidak normal. Jika tidak maka normal, atau bisa sebaliknya. Kemudian pengiriman data ke billing. Data sensor dikirim ke dashboard billing menggunakan virtual pin. Fungsi stop. Pada sensor stop dilakukan instalasi pin, serial monitor, koneksi Wi-Fi, dan timer. Fungsi ini memastikan sensor dibaca setiap 1 detik. Fungsi loop digunakan untuk menjalankan sistem secara terus-menerus.